Halo guys, come back my channel. Oke, kali ini kita akan sharing tentang amarah atau emosi ya. Siapa yang nggak pernah marah atau emosi? Ayo, pasti kita semua pasti pernah ya mengalami yang marah sama emosi gitu ya. Kita kadang ada seseorang yang sampai kehilangan kontrol atas kemarahannya itu atau atas emosinya. Nah, jadi bagaimana supaya kita itu tidak begitu gimana ya, bisa mengontrol gitulah ya emosi kita ataupun amarah kita ketika kita sedang marah. Nah, yang pertama sadari dulu, seperti kayak ada mindset gitu ya di dalam diri kita gitu, kayak gini nih. Aku kasih contoh, misalkan ketika kita kayak kita memegang pisau, nah ada pohon, kita lemparkan pisau itu dengan sekeras-kerasnya hingga nancap ke pohon itu. Nah, setelah nancap ke pohon itu, coba kamu tarik pisau itu, lihat pohon itu. Apa yang terjadi sama pohon itu? Iya, benar ya. Jadi ada seperti tancapan itu seperti ada kayak lubang gitu ya. Lubang di dalamnya gitu ketika kamu menarik pisau itu gitu. Gitu juga dengan amarah gitu. Ketika kita melontarkan amarah atau emosi ke orang lain, kita seperti nancapkan pisau gitu ke orang itu dengan keras, nancapkan pisau. Nah, biarpun kita minta maaf, sebenarnya kita udah minta maaf ketika kita seperti kayak ketika kita mencabut pisau itu, tetapi tetap di dalamnya pasti masih ada tetap lubang itu tadi, yang bolong itu tadi di pohon itu tadi akibat penancapan pisau. Seperti itu. Meskipun orang itu memaafkan dan kita meminta maaf, tetap ada gitu. Istilahnya kayak bekasnya, yaitu tadi luka yang istilahnya kayak luka itu ya, yang di hatinya itu yang masih berbekas gitu. Sehingga sudah saling memaafkan, tapi ya tetap pasti diingatkan. Tapi seenggaknya itu kalau kita meminta maaf itu udah caranya menutup lah ya, seperti menutup luka gitu ya, kita meminta maaf gitu seperti kayak menutup lukanya gitu, biarpun nantinya itu masih tetap berbekas. Nah, jadi kayak memiliki mindset ketika kita melontarkan kemarahan ataupun emosi itu, kita berpikir seperti menancapkan pisau ke pohon gitu. Ketika dicabut pasti masih tetap ada bekasnya gitu. Jadi seenggaknya sebelum sampai ada bekasnya, ada baiknya kita jangan melakukannya gitu. Jadi sebelum marah kita mempunyai mindset dan kita tanamkan di mindset kita itu, ketika aku marah nanti pasti akan membekaskan luka gitu. Walaupun luka itu bisa disembuhkan dengan kita meminta maaf, tapi tetap itu akan berbekas gitu ya. Nah, yang kedua, lebih baik memilih diam ya daripada berkuar-kuar gitu. Ketika kita mendengarkan sesuatu, kita diam aja dulu gitu. Kita diam aja dulu, walaupun kita lagi marah ataupun lagi emosi, kita diam. Kita lebih memilih tempat lain ataupun pergi ke tempat lain dulu untuk menenangkan pikiran kita dulu. Sehingga kita kalau udah tenang, udah ini, baru kita ngomongin itu ke orang yang bersangkutan ya, yang membuat yang berkonflik dengan kita gitu, sehingga pikiran kita akan lebih jernih gitu, tidak meluapkan emosi yang sehingga menguar-nguar gitu ya. Jadi orang lain pun terluka, kamu pun akan semakin istilahnya dilihatnya juga, wah orang itu pemarah gitu ya, padahal sebenarnya enggak juga gitu, karena ada sesuatu konflik itulah sehingga kamu kayak gitu. Oke, jadi itu dua saran dari aku. Ketika kamu marah, punyalah mindset yang seperti itu tadi ya, seperti pohon yang ketika kamu tancapkan pisau itu, kamu lemparkan pisau itu akan membekaskan luka gitu. Jadi sebelum membekaskan luka, ada baiknya jangan melakukan gitu ya. Istilahnya tetap sabar gitu, memenahannya. Dan yang kedua yaitu tadi cara kita gitu ya. Cara kita kalau misalkan itu lebih diam, ya udah lebih baik diam. Oke, thank you guys. Jangan lupa untuk like and subscribe-nya ya.